Berikut RA Sport Channel merangkum berita bola terbaru hari ini dari Liga Italia, di mana pemain Juventus Leonardo Bonucci harus membayar denda sebesar 164 juta rupiah usai ribut dengan staf Inter Milan di Piala Super Italia Kamis 13 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Keributan itu terjadi ketika Alexis Sanchez mencetak gol kemenangan Inter Milan pada menit akhir perpanjangan waktu. Bonucci yang baru sembuh dari cedera masuk di perpanjangan waktu untuk membantu tim dalam menghadapi tendangan penalti apabila skor 1-1 tetap bertahan. Akan tetapi adu penalti gagal terjadi lantaran Inter Milan mampu mencetak gol kemenangan di penghujung laga. Menurut beberapa laporan yang dikutip dari Football Italia, Bonucci kesal dengan selebrasi staf Inter Milan Mojilo yang dinilai berlebihan. Bek timnas Italia itu pun mencoba mendorong Mojilo untuk menjauh. Dan tak hanya itu, Bonucci sempat berteriak, "Aku akan membunuhmu" kepada staf Inter Milan itu. Akibat ulahnya itu, Bonucci bisa terancam dengan larangan bermain karena penyelidik federal langsung ke tempat kejadian dan melapornya ke lembaga yang berwenang. Namun beruntung bagi Bonucci, karena pada akhirnya jaksa federal memutuskan bahwa Bonucci hanya mendapatkan sanksi untuk membayar denda sebesar 10.000 euro atau sekitar 164 juta rupiah. Dan itu artinya Leonardo Bonucci bisa tampil saat Juventus menjamu Udinese di Stadion Allianz dalam lanjutan pertandingan Serie A pada hari Sabtu 15 Januari 2022. Kabar yang tak kalah menarik lainnya datang dari hasil pertandingan Genoa versus AC Milan pada babak 16 besar Coppa Italia. Genoa yang sempat berhasil menahan imbang dengan skor 1-1 di waktu normal harus menyerah dari AC Milan pada extra time dengan skor 3-1. Dengan hasil ini, Andriy Shevchenko terancam posisinya sebagai pelatih Genoa saat ini. Sejumlah media menyebutkan melawan AC Milan mungkin jadi laga terakhir bagi Shevchenko bersama Genoa. Sebab sejak ditunjuk sebagai pelatih pada November 2021 lalu, dia gagal membawa klub meraih hasil bagus. Dan ini mungkin menjadi awal yang buruk bagi Andriy Shevchenko dalam mengawali karir sebagai pelatih di Liga Italia. Shevchenko sudah menjalani 11 laga sejauh ini bersama Genoa di seluruh kompetisi. Hasilnya sekali menang, 3 kali seri, dan 7 didapatkan dengan hasil kekalahan. Sementara untuk di daftar klasmen, Genoa masih terpuruk di peringkat 19. Genoa harus secepatnya keluar dari zona degradasi jika tidak mau turun kasta pada musim depan nanti. Kontrak penyerang andalan Juventus Paulo Dybala akan segera berakhir pada akhir musim ini. Terkait hal ini, pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyerahkan sepenuhnya kepada klub Juventus soal masa depan dan kontrak baru Paulo Dybala. Beragam laporan dari media menyebutkan bahwa Dybala bakal segera memberikan tanda tangan dalam kontrak barunya bersama Juventus. Dan Juventus sendiri dikabarkan siap memberikan gaji kepada Paulo Dybala sebesar 10 juta euro atau sekitar 163 miliar rupiah per tahun. Tidak hanya itu, Juventus juga siap mengikat Paulo Dybala hingga Juni 2026. Kabar tersebut seolah menggembirakan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi belakangan beredar kabar jika Dybala enggan untuk menaikkan kontrak baru dengan Bianconeri. Itu terjadi lantaran pihak manajemen Juventus mengubah kesepakatan dalam kontrak baru Dybala secara sepihak. Dan salah satunya yang menjadi penyebab bagi penyerang asal Argentina itu marah adalah Juventus batal memberikan kenaikan gaji. Kondisi tersebut yang membuat masa depan Dybala di Allianz Stadium semakin menjadi abu-abu. Bukan tidak mungkin Dybala akan pergi meninggalkan Juventus secara cuma-cuma setelah ia membela klub ini selama 5 tahun.